Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang penghitungan STP atau sanksi administrasi atas perubahan sesuai dengan Undang-Undang JIKA yang berubah sesuai dengan bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kalau KUP yang dulu sama, yaitu 2%. Kalau sekarang ada bunga acuan ditambah uplift faktornya dibagi 12. Satu-satu kita akan cermati. Jadi ini adalah sebagai ilustrasi saja. Kita apabila Menteri Keuangan menetapkan satu bunga acuan pada bulan April 2021 sebesar 4,96%, maka penghitungannya adalah suku bunga acuan ini 4,96 ini ditambah 0% dibagi 12 dikalikan 1 juta, maka hasilnya adalah 4.133 ini. Jadi untuk uplift faktornya itu tidak sama. Jadi kalau untuk self assessment yang pertama ini adalah 0%, kemudian self assessment keduanya adalah 5%, kemudian self assessment yang ketiga ini adalah 10%, sesuai dengan jenis pasal dan jenis sanksinya. Yang paling tinggi adalah official assessment ini 15%. Kenapa? Karena dalam taraf ini adalah telah ditetapkan oleh kantor pajak, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi yang paling tinggi adalah untuk sanksi bunga yang SKPKB pasal 13 ayat 2 dan atas PM yang tidak berproduksi ini ya, 13 2A. Jadi kalau ini saya contohkan yang bunga amplifnya 5% ini ya. Jadi 4,96 ditambah 5%, kemudian dibagi 12 dikalikan 1 juta. Hasilnya adalah 8.300 ini. Tapi nanti ke depannya tarif ini sudah ada dalam KMK, jadi tidak menghitung manual seperti ini. Sudah ditetapkan dalam KMK nantinya. Jadi kalau yang 0% ini adalah untuk bunga penagihan pasal 19 ini ayat 1 untuk penagihan, kemudian angsuran atau penundaan 19 ayat 2, kemudian yang penundaan SPT tahunan 19 ayat 3, kemudian yang 5% itu adalah untuk pembetulan pasal 8 ayat 2 dan 2A, kemudian terlambat bayar 9 ayat 2A dan 2B, serta pajak tidak atau kurang dibayar akibat salah tulis atau salah hitung 14 ayat 3 ini. Kemudian yang nomor 3 adalah 10% ini atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT pasal 8 ayat 5. Jadi upliftnya ini sesuai dengan jenis sanksi atau pasal yang dikenakan. Kemudian kita akan lihat ilustrasi pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Contohnya ini untuk uplift 5%. Jadi yang penting atau digarisbawahi di sini adalah penggunaan tarifnya itu adalah saat sanksi mulai dihitung. Saya ulangi lagi, adalah saat sanksi mulai dihitung, bukan saat diterbitkan STP tanggal 2 Agustus ini. Jadi saat sanksi mulai dihitung itu adalah 1 April. Kita contoh soalnya adalah Tuan A menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020 pada tanggal 17 Juli. 17 Juli di sini ya. Jumlah kurang bayarnya adalah 1 juta dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli. Nah, yang digunakan tarifnya itu adalah saat mulai dihitung, yaitu bulan April. Meskipun nanti bulan Mei, Juni, Juli itu juga ada tarif sendiri-sendiri, bukan dihitung satu-satu, tapi digunakan adalah tarif saat sanksi mulai dihitung, yaitu bulan April ini 0,83 dikali jumlah bulannya. Jumlah bulannya adalah dimulai dari 1 April saat mulai dihitung, Mei, Juni, Juli, kemudian sampai 16 Juli ini bagian dari bulan dihitung 1
menjadi 1 bulan penuh, sehingga sanksinya adalah 4 bulan dikalikan ini sanksi saat mulai dihitung 1 juta dikali 0,83% dikali 4 bulan, hasilnya adalah 8.300 dikali 4 bulan, maka jumlah sanksinya adalah 33.200. Demikian.